Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, berkat rahmat dan nikmat dari Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kitab Imta'ul Asma' fi Syarhi Matan Abi Syuja'. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau dari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pembahasan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama mengirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, kepada ulama Islam, khususnya kepada muallif kitab Imta'ul Asma' fi Syarhi Matan Abi Syuja' dan juga muallif kitab Ghairah wa Takrib. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang akan kita pelajari hal ini. Alladzina salihah qim tanibah naqaumkan amal fuqan al-fatihah dan syul ajim salam dan alamin rahim kan mustaqim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taib, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas dan menyelesaikan pembahasan zakat perdagangan dan juga zakat mata uang, yang mana pada dasarnya adalah zakatun naqdain atau emas dan perak. Kemudian di masa kini dikiaskan oleh para ulama menjadi zakat mata uang kertas, karena pada masa sekarang yang menjadi tolak ukur dari harga adalah mata uang kertas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masih dalam pembahasan zakat, yaitu zakat fitrah atau zakat fitri. Nah, pada hakikatnya objek zakat apabila dikerucutkan kembali terbagi menjadi dua objek, yaitu yang pertama zakatul mal atau zakat yang objeknya adalah harta, kemudian yang kedua adalah zakatun nafsi, zakat yang objeknya adalah nyawa seorang atau jiwa seorang. Nah, di pembahasan yang lalu itu yang kita bahas adalah zakat mal, zakat yang objeknya adalah harta. Makanya di situ ada zakat hewan ternak, kemudian zakat naqdain, emas perak ya. Kemudian zakat pertanian, kemudian zakat perdagangan. Nah, di kesempatan kali ini kita masuk pada bagian kedua, itu zakatun nafsi, zakat yang objeknya adalah jiwa seorang. Nah, ini hanya ada satu macam, yaitu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah bisa kita sebut dengan zakatul fitri juga. Karena kenapa dinamakan zakatul fitri? Karena yang dilakukan pada saat malam Idul Fitri. Di malam Idul Fitri. Nah, dikatakan oleh muallif kitab Takrib, wa tajibu zakatul fitri bi salasati asya. Dan zakatul fitri diwajibkan dengan 3 syarat. Nah, landasan hukum dari zakatul fitri ini adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakatul fitri 'alan nas so'an min tamrin aw so'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Nah, disebutkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan, memfardukan bagi semua orang untuk melaksanakan zakat fitri, ya, yang dikeluarkan adalah so'an min tamrin, satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum, baik itu dari seorang yang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Nah, oleh karena itu di sini muallif kitab menyimpulkan bahwa syarat wajibnya zakat fitri itu hanya 3, yaitu pertama Islam. Nah, maka
seorang yang muslim itu wajib mengeluarkan zakat fitri. Nah, di sini tidak ada syarat balik, berarti anak yang belum balik pun, bayi pun itu wajib mengeluarkan zakat fitri. Siapa yang wajib mengeluarkannya? Itu walinya. Kemudian budak juga wajib mengeluarkan zakat fitri karena tidak ada syarat hurriyah, merdeka, tidak ada. Nah, kemudian yang kedua, bighurubi bisyamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Nah, dengan terbenamnya matahari di hari akhir bulan suci Ramadan. Nah, ini perlu penjelasan bahwa orang itu diwajibkan menunaikan zakat fitri, seorang muslim, itu jika dia mendapati waktu akhir bulan Ramadan dan awal waktu dari bulan Syawal. Jadi dua ini, akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Nah, perlu dicatat bahwa awal perhitungan hari di Hijriyah, nah, itu adalah di saat maghrib. Maka misalkan kalau tanggal 30 Ramadan itu adalah hari Kamis, kan otomatis besoknya maghribnya itu sudah masuk 1 Syawal. Sebab Hijriyah tidak ada yang namanya tanggal 31, tidak ada. Maka Kamis itu tanggal 30, siapa yang lahir di akhir Ramadan, berarti di Kamis habis Isya menjelang maghrib. Siapa yang lahir menjelang maghrib di hari Kamis itu, kemudian dia dapat Syawal, dia masih hidup di saat Syawal, maka wajib ditunaikan zakat fitrah. Ada seorang bayi muslim yang lahir di menjelang maghrib, maka itu sudah wajib membayar zakat fitrah walinya. Kalau misalkan dia lahirnya ba'da maghrib, maka tidak wajib membayar zakat. Kenapa? Karena dia tidak mendapati bulan Ramadannya. Begitu juga kalau ada orang yang wafat sebelum maghrib, ya berarti dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Orang yang meninggal sebelum maghrib, pada asar misalnya, dia meninggal. Nah, kalau ada orang meninggal di setelah maghrib dari malam Idul Fitri, berarti malam Jumatnya, maka itu wajib mengeluarkan zakat fitri. Kenapa? Karena dia mendapati akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Kemudian yang ketiga, syaratnya wujudil fadli an qutihi wa quti ayalihi fi dzalikal yaum. Adanya kelebihan makanan pokok, bahan makanan pokok untuk dirinya dan untuk orang yang dia wajib nafkahi. Ada kelebihan makanan pokok. Jika tidak ada kelebihan makanan pokok, maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitri. Nah, kapan ininya? Apa ketentuannya ini? Mengeluarkan zakat fitri. Nah, mengeluarkan zakat fitri itu sudah boleh dilakukan dari mulai awal bulan suci Ramadan. Tapi yang afdol adalah di malam Idul Fitri. Yang afdolnya di malam Idul Fitri. Jadi mulai awal bulan Ramadan itu sudah mulai waktu jawaz, sudah boleh. Nah, nanti di akhir Ramadan itu makin ditekankan. Dan lebih afdol, paling afdolnya adalah di malam Idul Fitri. Nah, jadi makin ditekankan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum sholat Id dan di malam Idul Fitri. Jadi yang afdolnya adalah di malam Idul Fitri, dan paling akhirnya itu di sebelum mendirikan sholat Idul Fitri di hari Id. Kalau misalkan terlewat, ya kan, terlewat sampai setelah sholat Id, maka tetap harus mengeluarkannya, tapi hukumnya adalah makruh. Tapi kalau sudah lewat
harinya, nah ini sudah haram. Nah, tadi dikatakan bahwa di antara syarat sholat, di antara syarat wajibnya zakat fitrah adalah adanya kelebihan bahkan bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok untuk keluarganya dan untuk dirinya. Nah, kapan dia seorang ini dianggap tidak mampu dan tidak ada kelebihan? Nah, dianggap tidak mampu itu dilihat pada saat terbenamnya matahari. Kalau saat terbenamnya matahari, dia tidak ada kelebihan bahan makanan pokok, maka dia tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Nah, meskipun setelahnya, misalkan setelah maghrib atau setelah isya, kok ada yang ngasih sesuatu, ya, beras itu, sehingga dia ada kelebihan. Nah, maka itu dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Hanya saja dia sunnah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi batasnya atau ukurnya adalah ketika terbenam matahari. Kalau pas terbenam matahari ada kelebihan maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang dikeluarkan berapa ya seadanya itu. Misalkan kelebihan cuma setengah kilo, setengah kilo. Nah, kalau misalkan waktu terbenam matahari nggak ada kelebihan maka tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimina so'an min kuti baladihi wa qadruhu khamsatu arqolin wa thuluth bil iraqi. Nah, dan seseorang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah itu kadarnya untuk satu orang itu satu sok. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Nah, 4 mud ini kalau dihitung secara kilogram, maka sekarang kira-kira yaitu 2,75 kg. Nah, bulatkanlah 2,8 kg. Jadi 2 kilo 8 ons. Nah, 2 kilo 8 ons. Nah, 2,8 kg. Itu yang dikeluarkan adalah makanan pokok daerahnya. Misalkan kita di Indonesia ya beras. 2,8 kg untuk satu orang. Dan dia wajib mengeluarkan zakat bagi siapa? Bagi dirinya dan yang dia wajib nafkahi, anaknya, istrinya. Kemudian kalau punya budak ya budaknya. Nah, budak itu lain ya dengan pembantu. Kalau pembantu itu bukan budak. Nah, budak itu sekarang mungkin kita tidak mendapati karena dunia sudah menghapuskan perbudakan. Dan menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai. Nah, itu harus dengan beras. Nah, bagaimana orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan tunai? Nah, mereka mengikuti mazhab Malik. Jadi ada satu pendapat di mazhab Maliki yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan tunai, dengan takaran yang sama dengan mazhab Syafi'i, yaitu 2,8 kg. Nah, pun di mazhab kita Syafi'i tidak diperkenankan. Fasun fi qismis sadaqat. Nah, fasal tentang pembagian sedekah, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah pembagian zakat kepada yang berhak, masarifuz zakat, penerima zakat. Wa tudfa'uz zakatu ila al-asnaf ats-tsamaniyah alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabil aziz fi qoulihi ta'ala. Nah, dan zakat fitrah ini diserah terimakan atau dibagikan kepada 8 orang asnaf yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, menurut qaul mu'tamad, pendapat mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, bahwa pembagian zakat itu harus mencakup semua asnaf. Dan tiap asnaf, ya, tiap kelompok dari yang berhak ini minimal ada 3 orang. Ini pendapat yang mu'tamad. Nah, adapun kalau tidak ada, atau bagaimana jika
dibagikan ke asnaf yang seadanya saja, tidak 8-8-nya. Sebagaimana yang kita temui sekarang. Nah, itu adalah salah satu pendapat wajih di dalam mazhab Syafi'i. Nah, ada pendapat mu'tamadnya itu dibagikan ke 8-8-nya. Cara pembagiannya itu, kalau di mazhab Syafi'i yang mu'tamad, amil zakat, ketika mendapatkan zakat, itu nilai dikumpulkan dulu, kemudian dari dikumpulkan dibagi 8, kemudian dari 8 itu ditasorufkan, dibagikan kepada yang berhak sesuai kebutuhannya. Kalau misalkan ada satu kelompok yang ternyata kelebihan bagian zakatnya, maka baru dialihkan ke kelompok yang lain. Nah, sebelum terpenuhi maka tidak boleh dialihkan ke yang lain. Ini yang pendapat mu'tamad. Nah, sedangkan yang sekarang banyak dipakai di Indonesia itu adalah salah satu pendapat juga di dalam mazhab, tapi bukan yang mu'tamad. Nah, yang pertama yaitu fuqara. Nah, fuqara ini kondisinya lebih membutuhkan dibandingkan miskin. Nah, fuqara ini adalah orang yang dia tidak bisa mengeluarkan, dia tidak bisa bekerja, tidak ada pekerjaan, atau dia bekerja tapi uang yang dihasilkan kurang dari 50% kebutuhan, kurang dari separuh kebutuhan. Nah, mereka ini diberi apa yang mereka butuhkan, kemudian juga diberi alat atau skill yang sekiranya mereka kemudian bisa mandiri dan mencari uang sendiri. Jadi selama mereka masih sehat walafiat, maka tidak hanya diberi uang, tapi juga diberi pembinaan dan modal untuk melaksanakan pencarian uang atau kebutuhannya sendiri. Jadi zakat itu tidak hanya membiarkan yang miskin tetap miskin, jadi menjadi penerima saja, tidak, tapi bagaimana memberdayakan sehingga mereka itu bisa mandiri. Nah, yang kedua yaitu masakin. Miskin, ini orang miskin itu adalah orang yang bekerja tapi hasil pekerjaannya lebih dari 50% kebutuhan tapi masih kurang. Misalkan dia kebutuhannya 1 bulan, dia dan keluarganya kebutuhannya itu sama 1 bulan 5 juta, tapi dia hanya bisa mendapatkan gaji itu atau pemasukan 3,5 juta. Nah, ini di atas 50%, tapi masih kurang. Nah, ini masih kategori masakin. Kemudian yang ketiga amilin. Ya, yang amilin ini adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah, ya. Harus ditunjuk, tidak boleh mengaku-ngaku, nggak boleh. Jadi takmir masjid yang mengumpulkan zakat, kalau dia tidak punya surat resmi dari negara atau yang ditunjuk oleh negara mengelola zakat, maka dia bukan amil, tidak berhak menerima zakat. Jadi harus ada penunjukan dari negara. Nah, mereka ini mendapat bagian dari zakat. Nah, tapi kadarnya itu sesuai pekerjaannya. Nah, kalau misalkan pekerjaannya itu di lembaga lain, digajinya sekiranya itu 4 juta, ya berarti harus hanya dapat 4 juta, tidak boleh lebih dari itu. Jadi sesuai kadarnya. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, yaitu seorang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, atau umat Islam yang mereka berada di wilayah mayoritas non muslim. Nah, sehingga rentan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran di luar Islam. Nah, itu berhak juga untuk menerima bagian dari zakat. Kemudian wafir riqab. Nah, riqab ini adalah para budak yang mereka
sudah bersepakat dengan tuannya untuk ditebus sehingga merdeka. Nah, maka mereka ini boleh menerima zakat, yang mana dari zakat itu dipakai untuk menebus diri mereka kepada tuannya sehingga bisa merdeka. Wal gharim, gharim adalah orang yang berhutang, tapi bukan asal hutang. Mereka ini adalah orang yang punya hutang, yang apabila hutangnya dibayarkan maka mereka menjadi fakir atau menjadi miskin. Dan utangnya juga bukan untuk maksiat. Sekarang orang terlilit pinjol. Nah, dilihat dulu, dia terlilit pinjolnya kenapa? Kalau terlilit pinjolnya karena memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka itu dibantu. Nah, kalau misalkan terlilit pinjolnya karena maksiat, misalkan karena dia berjudi atau minuman keras, maka tidak boleh diberi zakat untuk dibayarkan utangnya. Wa fi sabilillah. Nah, sabilillah ini adalah orang-orang yang para tentara yang menjaga perbatasan antara wilayah Islam dengan wilayah kafir. Nah, mereka apabila belum menerima gaji dari pemerintah, maka mereka berhak menerima gaji dari zakat. Mereka diberi dari mulai gajinya, kemudian kebutuhannya selama menjaga perbatasan, kemudian kudanya, transportasinya, ya, makannya dan sebagainya, itu bisa menerima dari zakat. Wa bani sabil. Nah, bani sabil ini adalah orang-orang yang ingin melakukan perjalanan jauh tapi tidak memiliki bekal, atau orang yang kehabisan bekal di jalan. Nah, mereka juga berhak menerima zakat sebatas yang mereka butuhkan untuk bisa sampai kepada tujuan. Wa ila man yujad minhum wala yaqtasiru ala aqalli min salasati min kulli sinfin illa al-amil. Nah, ini tadi yang kami sebutkan bahwa di muktamad mazhab Syafi'i itu harus ada pembagian ke semua asnaf, dan tiap asnaf, tiap kelompoknya itu minimal 3, kecuali amil. Amil boleh kurang dari 3. Nah, kalau yang sekarang dipraktekkan oleh umumnya umat Islam itu menggunakan salah satu wajah di dalam mazhab Syafi'i yang itu bukan pendapat muktamad. Dan selain tadi yang kita sebutkan, ada yang berhak menerima zakat, ada juga yang oleh Allah Ta'ala dilarang untuk menerima zakat meskipun dia keadaannya dalam keadaan miskin. Yang pertama, al-ghani bimalin au kasbin, orang yang kaya. Jadi orang kaya baik itu karena harta atau karena pekerjaan. Nah, misalkan dia tiba-tiba kaya karena dapat warisan. Nah, itu tidak boleh menerima zakat. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan dia itu termasuk dari mu'alaf? Nah, mu'alaf kalau dia kaya tidak menerima. Yang dikecualikan dari goni ini, yang kaya tapi boleh menerima zakat, itu hanya orang-orang yang tadi fisabilillah, orang-orang yang menjaga di perbatasan antara wilayah Islam dengan kafir. Itu kalau kaya tetap dia boleh menerima zakat kalau tidak menerima gaji dari pemerintah. Nah, selain itu kan nggak mungkin orang fakir sekaligus kaya, miskin sekaligus kaya, kan mungkin. Nah, ini orang-orang yang kaya itu tidak boleh menerima zakat. Yang kedua, al-abdu, budak. Budak nggak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena harta yang mereka terima itu menjadi milik tuannya. Jadi karena budak itu tidak memiliki hak milik. Nah, semua yang dia miliki itu milik tuannya. Nah, kecuali tadi budak yang sudah ada perjanjian dengan tuannya untuk boleh menebus. Nah, itu masuknya ke kategori mukatabah, dia bukan abad istilahnya. Kemudian Banu Hashim wa Banu Muthalib. Nah, ini Ahlul Bait Rasulullah SAW itu tidak boleh menerima zakat. Kemudian orang kafir. Nah,
Kemudian mental zamu muzaki nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara wal masakin. Nah, orang yang wajib dizakati oleh muzaki itu tidak boleh, orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki itu tidak boleh dia menerima zakat dari muzakinya. Misalkan saya suami wajib menafkahi anak dan istri, maka saya tidak boleh membayar zakat saya bayarkan ke istri saya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena istri dan anak saya itu adalah kewajiban saya untuk mencukupi. Kan tidak boleh menerima zakat dari saya. Nah, di sini ada kata bismil fuqara wal masakin. Mereka itu, ya, orang yang wajib kita nafkahi, itu tidak boleh menerima zakat sebagai statusnya sebagai fakir atau miskin. Dengan statusnya sebagai fakir atau miskin. Kalau selain fakir dan miskin, maka boleh. Misalkan, saya punya anak, anaknya ini ambil zakat. Kemudian saya bayar zakat ke dia. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung-hitung, semua kelompok sudah dapat, kecuali bagian dia amil, maka boleh. Atas statusnya sebagai amil boleh. Kalau statusnya sebagai fakir atau miskin nggak boleh. Tahu misalkan anak saya menjadi tentara yang jaga di perbatasan. Dia tidak menerima zakat dari pemerintah. Maka saya boleh membayar zakat ke dia. Meskipun dia itu anak saya dan wajib saya nafkahi. Tapi dengan statusnya sebagai fisabilillah, bukan sebagai fakir atau miskin. Nah, ini. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur kita bayar zakat kepada orang yang tidak boleh menerima zakat, bagaimana? Maka orang itu harus yang tadi yang bayar zakat harus mengulang zakatnya sebagai gantinya, kemudian diberikan kepada yang memang berhak. Nah, ini. Ini yang dimaksud adalah kalau zakatnya adalah zakat wajib. Kalau misalkan sodako yang sunnah, maka boleh kepada golongan yang 5 ini. Bolehlah kita sedekah ke istri, boleh ke anak. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini tidak boleh itu adalah zakat yang wajib. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada salah kata. Bila taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.